Saya coba sapa ya. Shalom Iske, Yosina, Nala, Openg, Hengki. Kita akan mulai jam 7:15. Jadi teman-teman silakan boleh memperkenalkan diri, dari mana asalnya. Mungkin di sini nemu teman, nemu saudara, mungkin nemu pasangan hidup. Ya, bisa saja ya. Mohon maaf ini gambarnya mungkin agak gelap. Saya nggak pakai lampu karena silau banget dan panas gitu. Shalom dari Sabah. Oh, Mel. Shalom, Mel. Dulu pernah muncul juga di komentar kayaknya ya. Jauh-jauh dari Malaysia. Warga asli sana atau warga Indonesia yang mungkin menetap di sana, Mel? Saya nyambi ya, teman-teman ya. Nyambi nyiapkan topiknya beberapa poin. Saya sempurnakan. Asli Sabah, wow, oke. Puji Tuhan, kita punya bahasa yang mirip-mirip ya. Tapi untuk bahasa Indonesia, semoga bahasa Indonesia saya cukup jelas ya untuk dimengerti ya. Shalom bagi yang baru bergabung. Live kita akan mulai 7:15 lebih tepatnya. Terutama untuk bahasan kita malam hari ini, Roh Kudus, Guruku. Ini request dari teman-teman ya. Jadi di live pertama atau kedua saya sempat tanya teman-teman yang nonton live, mau belajar apa nih? Selama saya bisa nyampaikan, saya coba sampaikan. Seperti itu. Ini masih di judul keempat. Poin keempat dari 11 poin yang sempat teman-teman request seperti itu. Oh, puji Tuhan mengerti. Kemarin ada lagi, sebentar saya catat ini. Ada kemarin itu dosa juga. Dosa tapi urutan ke-12 ya. Kita masih di nomor keempat. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Masuk ke weekend ini. Kurang jelas sih ini gambar AI-nya Classroom. Oke lah, ini oke lah. Sky. Dua menit lagi. Silakan teman-teman. Boleh menyapa teman-teman yang lain. Terus dari mana, dari kota atau provinsi mana. Kita santai aja ya teman-teman ya. Senang dapat bergabung, puji Tuhan. Shalom, Civini ini ya. Bagi yang baru bergabung, kita akan mulai 1 menit lagi. Sambil menunggu teman-teman mungkin bisa menyapa teman-teman yang lain. Mungkin bisa memperkenalkan diri sedikit, nggak usah panjang lebar, dari kota mana, gitu aja. Apa pendapat bro kalau kita berdoa minta pengalaman supranatural? Minta aja, nggak apa-apa. Kadang kita manusia itu, apa ya, nggak percaya kalau nggak ngalamin sendiri kan. Ya kan, kita kalau dengar orang lain, oh saya dapat penglihatan, Tuhan berbicara sama saya, gitu. Saya dikasih mimpi sama Tuhan. Kadang kita nggak percaya. Memang firman Tuhan katakan betul, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya, ya. Tapi nggak ada salahnya. Kalau teman-teman ingin ngalami sendiri, minta aja sama Tuhan. Tapi minta kesanggupan juga ya. Kadang ada orang-orang yang pondasi kerohaniannya itu belum cukup kuat, tapi Tuhan kasih
karunia-karunia rohani, jadi dia terlalu fokus sama karunia rohani itu, ngalami pengalaman supranatural sampai dia lupa membangun hubungan pribadi sama Tuhan. Hubungan pribadi itu gimana? Ya kita saat teduh baca firman itu penting ya. Jadi jangan mengutamakan pengalaman supranatural lebih daripada hubungan pribadi kita sama Tuhan. Takutnya malah menjadi sesat gitu ya. Tapi kalau mau ngalami silakan berdoa aja, minta sama Tuhan apa. Misalnya nih, saya pernah sharing sih di salah satu VT. Saya tuh dulu orangnya logis banget, kayak kalau ada orang yang bersaksi, saya mendengar suara Tuhan begini, akhirnya saya pas menyetir, saya agak pelan-pelan ketika Tuhan suruh pelan-pelan, ternyata di depan ada lubang. Puji Tuhan, saya jalannya pelan-pelan, jadi mobil saya nggak kenapa-napa, kecelakaan, apa-apa gitu lah. Saya logis, wih sakti bener orang ini ya, bisa dengar suara Tuhan. Saya dulu nggak percaya. Bisa dibilang, ya percaya nggak percaya sih, percaya kalau Tuhan ngomong, tapi saya berpikirnya dulu iyalah di Alkitab gitu, hanya orang-orang yang sakti, mandraguna, yang mungkin pendeta yang kelasnya sudah kakap gitu ya baru bisa dengar suara Tuhan. Akhirnya saya berdoa, Tuhan, saya juga ingin ngalami kayak gitu. Kalau memang Tuhan nyata, senyata itu, saya ingin ngalami gitu. Dan ya Tuhan ajari langsung gitu loh. Jadi minta aja nggak apa-apa ya, Real Steve ya, minta aja. Nanti satu waktu Tuhan, kalau Tuhan sudah anggap kita siap untuk menerima itu, Tuhan kasih. Tapi sekarang fokusnya, ya harus bangun hubungan itu sama Tuhan. Pondasinya dulu. Saat teduh, baca Alkitab. Karena semuanya itu akan diukur dari Alkitab. Gitu ya. Shalom kok, shalom Irma. Oke, udah 19.16, kita langsung aja kita berdoa ya. Kita mulai live pada malam hari ini. Bapak bersyukur untuk anugerah-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Kalau malam hari ini kami boleh kembali live bersama. Tuhan, hamba-Mu terbatas dalam banyak hal, tapi biarkan Tuhan Kau yang mengurapi malam hari ini, dan biarkan setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman, mendengarkan sharing dari hamba-Mu ini boleh diberkati juga, boleh dibangkitkan api yang baru Tuhan, dinyalakan api yang baru. Ignite their fire, Lord. Ignite their spirit in you, Lord. Biarkan Roh Kudus Engkau yang menyalakan api yang baru di dalam setiap hati kami, supaya kami memiliki haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Izinkan kami dibentuk, kami serahkan hati kami di dalam tangan-Mu. Roh Kudus, malam hari ini hamba akan sharing tentang Engkau sebagai seorang pribadi guru dalam kehidupan kami. Urapi lidah bibir hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Nyatakan pribadi-Mu lebih lagi dalam kehidupan anak-anak-Mu dengan cara-cara yang Engkau anggap terbaik, Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sertai 90 menit ke depan, berbicara kepada setiap hati, berbicara kepada setiap jiwa, berbicara kepada setiap kami anak-anak-Mu sesuai kebutuhan mereka Tuhan. Dalam nama Yesus kami mulai live malam hari ini. Haleluya, amin. Oke. Kok Irma mau tanya, jika sudah dibaptis misalnya di Katolik, apakah boleh CD-nya di gereja lain? CD itu kalau tidak salah setahu saya ya kayak persiapannya gitu ya. Jadi masalah baptis itu berbicara tentang liturgi ya. Irma berjemaat di mana gitu. Kalau Irma berjemaat di Katolik, ya silakan aturan di rumah itu yang dikerjakan. Tapi kalau misalnya Irma bergereja di tempat lain, misalnya nih gereja yang dia ada liturginya baptis selam, ya baptis selam gitu. Misalnya itu liturginya baptis percek ya di situ gitu loh. Jadi menghormati gereja di mana Irma beribadah. Seperti itu ya. Jadi pastikan Irma beribadahnya di mana dulu itu. Kalau kita bahas liturgi ini dan itu tidak selesai. Yang ada cuma perdebatan. Jadi itu aja. Irma ada di rumah yang mana, hormati aturan di rumah itu. Irma ada di gereja mana, lakukan kebiasaan di gereja itu. Karena saya percaya kalau pengenalan akan Tuhan itu tidak pernah terbatas oleh tembok, tidak pernah terbatas oleh liturgi manusia. Ya kan? Kalau ketika Yesus awal datang, budaya Yahudi itu seperti diobrak-abrik udah. Karena pengenalan akan Tuhan itu nggak pernah akan bisa dibatasi oleh budaya manusia. Itu ya yang perlu kita pegang ya. Jadi tetap menghormati gereja di mana kita beribadah. Itu aja. Oke, kita mulai. Roh Kudus guruku. Sesuatu yang saya kadang kalau dapat request dari teman-teman gitu ya, saya berpikir kayak aduh bisa nggak ya saya nyampaikan gitu. Jadi doakan aja apa yang saya sampaikan sebagai seorang guru, perspektif saya seperti apa, saya berharap bisa mengajarkan teman-teman melihat teman-teman. Saya pun ini selain guru, saya kan juga murid
muridnya Tuhan, ya, murid dari gereja di mana saya digembalakan, murid dari ketua komsel misalnya gitu, jadi pimpinan di atas kita secara rohani. Jadi kita sebagai murid harus semua siap belajar, gitu ya. Oke, guru adalah pribadi yang mendampingi seorang murid untuk terus naik kelas dalam pendidikannya. Itu satu statement yang opening yang kita harus ingat, ya. Guru akan mendampingi murid untuk naik kelas dalam kehidupannya. Kita percaya dalam kehidupan kita ini juga, kita ini adalah murid-muridnya Tuhan. Jadi jangan berpikir cuma 12 murid itu yang spesial di hadapan Tuhan. Kita pun ini spesial di hadapan Tuhan. Kita ini murid-muridnya. Ya. Jadi kita perlu tahu ada sekolah kehidupan namanya. Gurunya adalah Roh Kudus yang ngajari kita gimana kita bisa terus naik kelas. Seperti itu. Kita buka sama-sama di Matius 23 ayat 8. Matius 23 ayat 8. Roh Kudus guruku. Oke, thank you Mel. Sudah di restate untuk judulnya. Jadi bagi yang baru bergabung, malam hari ini kita bahas Roh Kudus guruku. Selama 60 menit ke depan. Sebentar, saya set alarm ya. Biar nggak kelebihan waktunya. Ya, Matius 23 ayat 8. Kita baca sama-sama. Kalau saudara ada Alkitab di sampingnya, jangan malas buka, ya. Apalagi bukanya cuma pas Natal atau Paskah, jangan. Ya, makan kok cuma pas 1 tahun, 2 tahun sekali makan ya setiap hari ya teman-teman ya. Firman Tuhan adalah makanan kita. Dikatakan di Matius 23 ayat 8, tetapi janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Saya percaya ayat ini berbicara tentang pribadi Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Roh Kudus adalah guru yang siap mengajari kita. Mungkin teman-teman bilang, setahu saya Roh Kudus itu penghibur yang diutus oleh Bapa. Betul. Itu nanti akan jadi bagian dari pribadi seorang guru. Itu ya. Di sekolah kehidupan, kita akan dibawa semakin kenal sama pribadi Tuhan di dalam Yesus Kristus. Pribadi Bapa. Dan terutama juga pribadi guru kita, yaitu Roh Kudus. Matius berapa tadi? 23 ayat 8. Jangan di antara kamu sebut Bapa. Hanya ada satu Bapa, hanya ada satu Rabi. Hanya ada satu. Nah, di situ ada. Itu ya. Oke, berkaca dari pengalaman pribadi saya sebagai seorang guru, kurang lebih itu 5 tahun, ya saya di sekolah formal mengajar murid-murid, seperti itu. Jadi saya melihat kadang pribadi Roh Kudus itu melakukan apa yang saya lakukan. Ya, di dunia ini semua sebenarnya cerminan pada Roh Kudus. Ya, daripada Tuhan gitu. Pasti semua ada cerminannya gitu. Jadi, apa yang saya lakukan sebenarnya juga ada bagian di sana yang saya merasa, oh iya, Roh Kudus juga melakukan ya gitu. Tapi bukan berarti Roh Kudus ikut saya, enggak. Saya yang ikut Roh Kudus. Kita semua ikut Roh Kudus, kita ikut Tuhan Yesus. Dan kita bersyukur loh. Zaman dahulu ketika zaman Allah Bapa keras banget. Situ main-main sama namanya menghormati Tuhan, tidak menghormati Tuhan, wah penaltinya langsung meninggal, mati, ya, tertelan bumi seperti bangsa Israel, ya kan? Di zaman Yesus, penuh dengan kasih saudara. Tapi yang paling bisa menikmatinya cuma 12 murid. 3 di ring utamanya ya. Jadi sama seperti presiden ada ring terdekatnya. Tuhan Yesus juga punya murid-murid di ring terdekat cuma 3. Siapa orangnya? Silahkan bisa dijawab di kolom komentar. Kita nggak fokus kemana-mana, kita fokus ke pribadi Roh Kudus. Dan bersyukur kita ada di zaman di mana Roh Kudus yang diutus ke dalam kehidupan kita. Kenapa kok kita harus bersyukur? Karena bayangkan kalau kita ada di zamannya Yesus. Yesus jauh tuh, ada di Timur Tengah. Mungkin kita ketemu murid-muridnya. Tapi ketika kita di zaman seperti ini, kita dipercayakan Roh Kudus. Mereka yang percaya Yesus, mereka diberikan Roh Kudus. Tidak akan jadi yatim piatu, tapi akan selalu disertai. Itu tidak mungkin mulut kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan kalau Roh Kudus tidak ada di dalam kehidupan kita. Jadi bersyukur, kita disertai Tuhan sendiri, disertai Roh Kudus. Jadi lanjut, paling enggak di sini saya catat ada kurang lebih 5 tugas seorang guru. Ya.
Saya mengambil cerminan, apa sih tugas guru ya? Ketika saya menjadi seorang guru di sekolah formal, apa aja sih tugasnya? Yang pertama adalah menghibur. Oh iya, banyak orang bilang menjadi seorang guru adalah menjadi orang tua kedua bagi para muridnya. Itu betul loh saudara, betul banget. Itu jadi guru itu nggak cuma datang ke kelas kemudian mari anak-anak buka bukunya di halaman sekian sekian sekian. Wah, saudara kalau tahu jadi guru itu ada yang aduh macam-macam dah. Ada yang anaknya merasa minder di rumah, dia selalu disalah-salahkan sama orang tuanya, sampai di sekolah dia jadi anak yang minder. Merasa nggak bisa apa-apa. Merasa dia putus asa gitu. Ya sebagai guru ada tugas di sana untuk menghibur ya. Saya ingat satu cerita ketika saya masih menjadi seorang guru. Ada satu anak ini berbakat sekali dalam bahasa Inggris, gitu ya. Tapi saya melihat anak ini ya berasal dari keluarga yang broken home dan dia tidak melihat kemampuannya dia sendiri. Jadi di situ saya menghibur dia. Saya selalu bilang, saya kasih kesempatan juga untuk dia ikut lomba-lomba. Sekalipun dia saya dampingi, tidak sampai menang, juara 1, 2, 3. Ada sih yang menang. Tapi anak ini saya perhatikan khusus, dia tidak menang. Tapi dia ketika dari penyisian, babak penyisian masuk babak semifinal, wah dia senangnya luar biasa. Dia tuh bangganya luar biasa. Dia bilang, oh ternyata saya bisa ya Mister ya. Dia langsung peluk saya, wah senang banget gitu. Sekalipun dia tidak masuk final dan jadi juara, dia melalui keberadaan saya sebagai seorang guru, dia lebih terhibur, dia lebih semangat. Dan saya percaya juga, Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah roh penghibur. Kita buka sama-sama ya, di Yohanes 14 ayat 26a. Yohanes 14 ayat 26a. Anak saya ada simptom autis baru 3 tahun, saya paling bisa bagaimana anak saya bergaul di kelas. Oke. Ya, tiap orang tua ada pergumulan ya. Nanti kita doakan ya di akhir ya. Pak Steve ya, saya panggil Pak Steve ya, real Steve. Di 15 menit terakhir kita doakan. Shalom, Goba. Oke, Yohanes 14 ayat 26a. Di sana dikatakan tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Jadi kita perlu paham, Roh Kudus adalah guru, yes, tapi Roh Kudus dalam pribadinya sebagai seorang guru, beliau juga menghibur. Ketika kita sedih, ketika kita merasa putus asa, ketika kita merasa nggak ada harapan, ketika mungkin kita merasa sendiri, ngomong sama Roh Kudus, ngomong sama Tuhan, ngomong di hati aja nggak apa-apa, Tuhan dengar. Tuhan aku sedih. Kadang mungkin ada beberapa orang ya, orang melankolis gitu kadang nggak tahu sedihnya karena apa. Ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku sedih. Kenapa ya? Aku ingin merasakan sukacitamu kembali. Suku saudara. Satu waktu ketika ini saya balik ya posisinya, bukan saya guru, saya sebagai muridnya Tuhan gitu. Saya pun sedih. Ada masa-masa di mana saya sebagai seorang pria, saya menangis. Saking sedihnya, saking hancur, sakit hatinya mungkin, terlukanya itu saya sedih. Saya mau cerita ke siapa? Kadang cerita ke orang, justru tambah sakit saudara. Percaya. Jadi jangan ngarep cerita ke seseorang saudara bisa dihibur. Bersyukur kalau Tuhan kirim orang-orang yang bisa menghibur saudara. Tapi jangan sampai kita berharap sama manusia untuk dapatkan penghiburan. Justru ketika kita berharap sama manusia, biasanya ketika kita minta penghiburan dari mereka, lebih sering kita malah tambah sakit, saudara. Percaya. Tapi datang sama Tuhan. Saya waktu itu posisi menangis, saya ngomong sama Tuhan. Saya ngomongnya bukan karena masalah saya ngomong gini, Tuhan, aku nangis, aku ini cowok, aku pria. Boleh lah pria nangis. Gitu. Karena di dunia ini kan, man must be strong. Pria harus kuat. Pria nggak boleh menunjukkan kelemahannya. Pria nggak boleh menangis. Gitu ya. Tapi saudara tahu, Tuhan itu so sweet banget. Tuhan menghibur saya, Tuhan menyadarkan saya. Kalau Musa ditegur sama Tuhan, karena dia nggak percaya bahwa dia bisa diperlengkapi untuk berbicara kan. Sampai Tuhan bilang, siapa yang menciptakan lidah? Siapa yang menciptakan orang bisu, orang tuli? Gitu ya. Tuhan yang mengizinkan semua itu terjadi, maka Tuhan yang bisa mampukan. Posisi ditegur waktu itu. Nah, posisi saya waktu itu bukan ditegur, saya sedih, butuh penghiburan. Dan Tuhan bilang gini, apakah air mata cuma diciptakan untuk wanita?
Oh, saya paham. Berarti pria itu nggak apa-apa menangis. Saudara di sini mungkin pria. Saudara punya masalah, punya tekanan, punya sesuatu yang mungkin saudara merasa kalau cerita ke orang lain itu nggak ada gunanya. Saya ajak, ayo kita cerita sama Tuhan. Dan saya percaya, mau nangis pun nggak apa-apa. Banyak loh cerita orang-orang yang berotot, tatoan ketika dia menyembah Tuhan. Dia mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Nangis. Jadi jangan malu kalau saudara pria, terus saudara ada dalam hadirat Tuhan, misalnya di gereja, di persekutuan doa, saudara menyembah Tuhan, saudara nangis. Jangan malu ya. Saudara bersyukur, itu saudara dilawat sama Tuhan, diberikan kekuatan yang baru, diberikan penghiburan. Karena dia adalah guru kita. Guru yang baik adalah guru yang menghibur murid-muridnya ketika dia sedih. Oke, jadi yang pertama tugas seorang guru adalah menghibur. Jadi Roh Kudus akan menghibur setiap kita. Kemudian kita lanjut ke yang kedua. Ya. Yang kedua adalah yang pasti nih, mengajar. Ya, mengajar. Guru akan mengajar, Roh Kudus akan mengajar setiap kita. Ya. Kita baca sama-sama di Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26 di sana dikatakan, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus akan mengingatkan semua yang Yesus telah katakan kepada kita. Ya. Jadi Roh Kudus selain menghibur, yang kedua adalah mengajar kita. Mengajar apa? Mengajar kita untuk semakin kenal Tuhan secara pribadi. Sama seperti seorang guru, ketika saya mengajar, saya akan pakai buku, ya, pakai papan tulis, mungkin pakai LCD projector, internet, dan lain sebagainya. Demikian juga Roh Kudus. Roh Kudus akan memakai setiap hal di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah Alkitab, buku panduan kehidupan kita, textbooknya kita sebagai murid daripada Roh Kudus adalah Alkitab, gitu ya. Roh Kudus juga bisa pakai hal-hal lain, orang-orang lain, khotbah, pujian, penyembahan, bahkan situasi yang mungkin kita alami gitu ya. Pengalaman-pengalaman itu, Roh Kudus bisa pakai itu semua untuk membawa kita kenal pribadinya lebih lagi. Kenal pribadi Allah Bapa, kenal pribadi Yesus lebih dalam lagi. Jadi saya ajak, semakin kita ingin kenal Tuhan, semakin kita harus mengekspos diri kita dengan sesuatu yang rohani. Yang pertama adalah Alkitab. Wah, saya nggak ngerti nih baca Alkitab ini apa. Bilangan isinya angka-angka. Ya. Kidung Agung isinya cinta-cintaan. Wahyu isinya antikris. Kejadian penciptaan masa purba saya nggak ngerti gitu, nggak apa-apa. Berdoa dulu sebelum baca firman. Ngomong sama Tuhan, Tuhan saya nggak ngerti firman-Mu. Tapi saya ingin belajar mengenal Engkau. Roh Kudus tolong ajari saya. Pasti Tuhan ajari, Roh Kudus pasti ajari. Saya percaya Roh Kudus ajari. Kadang saya itu bingung, di Alkitab itu dikatakan kok gini ya. Gitu. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kenapa kok gini ya. Kadang ya tidak langsung dijawab. Kadang memakan sekian hari, sekian minggu, sekian bulan, bahkan kadang sekian tahun. Tapi satu waktu, Roh Kudus pasti ajar. Sama ya, seperti ketika kita murid kelas 1 SD. Terus kita tanya nih, ke guru matematika, Bu, aljabar itu apa? Gitu. Nah, kalau kita sebagai murid jenius, mungkin gurunya langsung jelaskan ya, gini. Tapi ada kalanya guru itu akan menanti. Oh nanti ya, kalau kamu sudah SMA, tak ajari. Roh Kudus juga seperti itu. Ketika kita tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa kok gini? Kadang beliau tidak akan langsung ngajari, gini nak. Karena diajarin pun kita belum tentu ngerti gitu ya. Jadi gini, belum tentu ngerti kita ini. Jadi Roh Kudus akan nunggu mungkin kita sudah masuk kelas SMA, baru diajari. Atau mungkin kuliah. Nah, aljabar itu gini gitu. Ya kan? Jadi memang ada waktunya untuk segala sesuatu. Tuhan pun mengajar kita, kadang menunggu kita siap dulu. Oke. Kadang pun saya juga nggak ngerti, saudara. Satu hal mungkin yang saya ingat, saya pernah sharing sih, di live juga ya kalau nggak salah ya. Kenapa Tuhan kalau di Kejadian ditulis petang dulu baru siang? Lah, waktu sehari-hari ini pagi dulu, siang dulu baru petang. Sekian tahun, ternyata Tuhan ajarin bahwa kalau kalendernya zaman dahulu, ke kalender Ibrani ya,
Ibrani dan bangsa Yahudi itu punya banyak pesan yang tersembunyi sebenarnya, yang menggambarkan seperti apa Tuhan ini dan itu. Nah, ketika kita bisa belajar itu, Tuhan akan singkapkan hal yang baru. Bukan berarti kita harus jadi orang Israel, ya, ini dan begitu, enggak. Tapi ada nilai-nilai dalam bangsa Israel yang kita juga perlu belajar. Jadi zaman dahulu kalender adalah petang dulu, baru siang. Baru saat ini kan Gregorian ya. Banyak hal-hal di bumi yang settingannya Tuhan itu sedikit demi sedikit diubah sama iblis. Ya. Tapi bukan berarti nanti kita ngomong konspirasi apa, enggak. Ya sudah, kita pakai kalender ini siang dulu baru petang, ya nggak apa-apa. Tapi ketika kita ngerti esensinya, apa yang dikatakan di firman Tuhan secara dalam, itu kita dapat pelajaran berharga. Ketika saya paham bahwa kalender sesungguhnya adalah petang dulu baru siang. Itu Tuhan seperti singkapkan bahwa setiap hari ada pengharapan yang baru. Gelap dulu nih, baru matahari terbit. Menggambarkan bahwa kasih setia Tuhan baru setiap pagi. Setiap hari. Kadang mungkin kita masih di malam hari, tapi satu waktu Tuhan akan kasih sinarnya. Wajahnya akan menyinari kita dengan kemuliaannya. Ya saudara, mungkin kalau doa berkat, ada beberapa gereja mendoakan seperti itu ya. Tuhan menyinari engkau dengan kemuliaannya. Terima aja, amin, amin. Ada pengharapan yang baru di dalam itu. Jadi tugas yang kedua, Roh Kudus sebagai seorang guru adalah mengajar. Ya, jadi siaplah saudara, tanya pertanyaan apapun, tanya sama Tuhan. Misalnya saudara ini bukan dari sebuah gereja yang mengajarkan bahwa Tuhan berbicara. Tanya aja sama Tuhan. Tuhan, apa engkau benar berbicara sampai hari ini? Tanya aja. Nanti kan Tuhan ajari. Kalau saudara tidak percaya nih, saudara butuh yang kadang beberapa orang itu kan logis sekali kan. Minta aja, caranya gimana kalau mau kenal Tuhan, dengar suara Tuhan. Saya sudah sharingkan di beberapa VT. Tapi saudara kalau ingin belajar lebih dalam, tanya aja sama Roh Kudus. Ya, karena Roh Kudus akan mengajar. Apa maksud dari kata kemuliaan? Kemuliaan itu berbicara sesuatu yang megah. Ketika kita berbicara tentang kemuliaan, kemegahan, apakah dalam kemuliaan, kemegahan itu ada putus asa, rasa rendah diri, miskin, gak bisa apa-apa? Enggak kan? Jadi kemuliaan itu berbicara sesuatu yang gimana ya kalau diterjemahkan ya, sesuatu yang wow gitu. Kita nggak kekurangan sesuatu yang baik lah, seperti itu. Nanti kapan-kapan mungkin kita bahas lebih dalam. Oke, coba sih saya buka saya nggak tahu ini karena perbedaan bahasa atau apa ya. Kalau di Malaysia kan mungkin Melayu ya lebih kuat ya. Coba saya bukakan di ini aja. Di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mulia, keluhuran, keagungan, kehormatan. Bisa juga berbicara tentang perkenanan. Ya, kemuliaan Tuhan. Ketika ada kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita, berarti ada perkenanan Tuhan. Tuhan senang dengan kehidupan kita. Dan perkenanan itu bukan cuma dari Tuhan, tapi juga dari manusia bisa. Dikatakan di Alkitab, Yesus mendapatkan perkenanan Tuhan dan perkenanan manusia. Ya, jadi hal paling gampang, orang-orang senang kalau dekat saudara, itu saudara punya kemuliaan Tuhan dalam kehidupan saudara. Bukan berarti dengan saudara hidup seperti dunia gitu ya. Jadi banyak konteksnya. Murid paling dikasihi Tuhan Yesus, Yohanes, Yakobus, dan Petrus, Yakub. Yes. Ya. 3 murid yang dibawa sama Tuhan Yesus untuk berdoa di atas bukit, itu ring satunya Tuhan. Ya. Jadi itu bocorannya. Jadi tadi tugas pertama adalah menghibur. Roh Kudus menghibur. Sebagai seorang guru, Roh Kudus menghibur. Sebagai seorang guru, Roh Kudus itu mengajar. Ya. Kemudian yang ketiga, saya ketika mengajar, kan tidak akan mengajar terus sebagai seorang guru. Ada masa-masanya nih. Kalau sistem pendidikan di Indonesia kan berubah-berubah ya. Maaf dikata, beda menteri, beda kurikulum. Seperti itu. Tapi yang perlu kita pahami adalah ada masa di mana murid belajar, dia terima nih pelajaran terus ya. Ada masanya murid diuji. Dari pelajaran ini, dia belajar sesuatu enggak?
dicek pemahamannya seberapa dalam. Dan Roh Kudus akan menguji setiap kita pada satu titik. Dong nggak sih? Paham nggak sih muridku ini? Paham nggak sih misalnya si Irma ini habis aku ajari gitu. Roh Kudus akan menguji juga. Ya. Kita buka sama-sama ya di Yeremia 17 ayat 10. Oke. Sebentar. Oke, Yeremia 17 ayat 10. Silakan kalau teman-teman ada Alkitab di sana. Yeremia 17 ayat 10 dikatakan di sana, "Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya." Jadi, seorang guru itu akan memberikan tugas, soal, dan ujian untuk menilai seberapa jauh pemahaman kita. Ya, kalau misalnya nggak lulus, ada namanya remedi ya. Jadi misal nih, paham kok Irma paham? Oh ya, nggak, itu kan pertanyaan contoh aja ya. Kalau Roh Kudus itu ngasih ujian gitu. Tuhan juga akan ngasih ujian dalam kehidupan kita. Setelah kita dikasih teori, pasti kita diizinin nih ngerjakan tugas, ngerjakan soal, bahkan ujian gitu loh. Jadi kalau sama seperti ujian ya saudara-saudara, ujian ketika kita nggak lulus, guru akan memberikan ujian ulang sampai kita lulus. Demikian juga dengan Tuhan. Saya pernah sharing DVD saya nggak akan cerita panjang lebar, singkat aja. Saya bersungut-sungut, sekalipun sebenarnya saya punya hak untuk bersungut-sungut sebagai seorang manusia, mengalami perlakuan tidak adil dari orang lain. Tapi Tuhan ajarkan saya jangan bersungut-sungut, tetap bersyukur. Saya nggak lulus tuh pertama. Akhirnya diremedi lagi sama Tuhan. Jadi saudara di sini, saya nggak tahu saudara ngalami apa. Mungkin saudara ada beberapa orang Kristen. Ketika dia tersinggung di gereja, dia memutuskan untuk keluar. Terus pindah gereja. Saya jamin 100% di gereja yang baru, saudara akan kecentok orang yang sama, sifat yang sama, karakter yang sama. Sampai saudara bisa lulus itu. Jadi saudara mau lari ke ujung bumi pun, kalau saudara belum lulus di topik, misalnya topik bersyukur gitu ya. Mau kemana pun Tuhan akan uji itu. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Gitu ya. Jadi jangan kabur kalau misalnya kita menghadapi ujian daripada Tuhan. Hadapi aja sebisa mungkin. Ketika kita mungkin secara manusia, aduh Tuhan, gak kuat Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Guru itu guru yang mengerti lah ya kemampuan manusianya. Kemampuan murid-muridnya. Kadang saya melihat murid-murid saya itu ketika ujian itu ngeluh saudara. Aduh mister, ini sulit sekali mister. Kadang lucu-lucu sih saya. Gak apa-apa saudara. Guru itu gak akan, kamu harus bisa, kamu harus bisa. Nanti akan diuji pelan. Diuji ulang itu lebih mudah biasanya. Karena Tuhan mempersiapkan. Gitu ya. Jadi jangan takut sama ujian. Tuhan akan menguji kita supaya kita bisa naik kelas. Ingat, naik kelas. Ketika kita bisa naik kelas dalam sekolah kehidupannya Tuhan, ada masa-masa liburan di mana kita bisa nikmati berkat-berkatnya Tuhan. Itu ya. Jadi saudara, ayo tetap semangat sekolah dengan gurunya adalah Roh Kudus. Kalau misalnya saudara mengalami kesulitan ketika ujian, ngomong aja. Sama seperti seorang murid ya. Ketika dia ujian, kadang murid saya itu tanya. Kalau tanya jawaban biasanya tidak dikasih tahu. Menyakitkan sekali secara hati gitu. Terus Tuhan ingatkan, kamu lagi di remedi, ini gitu. Oke, gitu. Sudah tahu gitu, jadi tahu langkah apa yang harus diambil gitu ya. Jadi kita bisa nikmati. Kemudian yang keempat,
adalah kita baca sama-sama di Yohanes 16 ayat 8. Saya kasih Alkitabnya dulu biar penasaran. Yohanes 16 ayat 8, di sana dikatakan, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ya, Roh Kudus. Ketika ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ketika saya tahu murid saya berbuat salah, contoh ya, saya ingat waktu itu satu pengalaman di mana satu murid saya, dua murid saya sebenarnya, ketahuan mencontek. Jadi, maaf ya, yang nakal ini minta jawaban sama yang pintar. Gitu. Yang butuh diproses lebih lagi secara akademis, ini minta jawaban ke yang lebih pintar. Nah, ketahuan nih, jawabannya kan mirip-mirip nih. Kok yang biasanya dia remedi gitu, kok tiba-tiba nih jawabannya bagus sekali. Saya cek nih, oh nggak apa-apa, saya lanjut dulu ngoreksi yang lain waktu itu. Kemudian, lah, yang pintar ini kok jawabannya mirip sama yang tadi gitu. Akhirnya saya panggil dua-duanya gitu. Saya panggil dulu yang mencontek gitu. Saya tanya, kamu kok pintar sekarang? Oh iya mister, saya belajar gini. Nggak ngaku dia. Saya belajar saya mister gini. Oke. Saya panggil yang pintar. Gitu. Nah, sudah saya sajikan dua-duanya jawabannya pas ujian. Kok sama jawabannya? Oh ya kebetulan mister apa ini. Namanya murid ya, kadang masih nggak ngaku. Gitu. Saya bilang gini langsung. Di awal semester mister sudah pernah bilang kan, mister sangat menghargai yang namanya kejujuran. Lebih baik, misalnya kamu nggak ngerti, nggak paham, dapat nilai jelek, mister akan hargai kamu. Mister akan bantu kamu dengan nilai. Selama mister lihat usahamu apa. Tapi kalau ketahuan nyontek, sama seperti janji mister nolkan. Nggak cuma satu, dua-duanya. Baik yang nyontek, baik yang dicontek. Kemudian saya berbicara sama masing-masing ini. Saya nggak ngomong tegur dua-duanya secara langsung dengan complete advice, complete warning gitu, enggak. Akhirnya satu-satu juga saya tegur secara pribadi. Yang mencontek saya bilangi, suatu waktu kamu nggak akan bisa minta pertolongan pada siapa-siapa. Jadi jangan pentingin hasilnya, tapi pentingin prosesnya. Tuhan itu adalah Tuhan yang menghargai proses kita, saudara. Tuhan nggak akan peduli sama misalnya saudara bisa dapat nilai 100 di ujian saudara. Tuhan akan lebih melihat gimana, apakah benar-benar belajar anak ini. Ya, kadang 100-nya manusia tuh beda sama 100-nya Tuhan ya. Manusia mungkin menilai saudara dari harta, rupa, status, posisi gitu. Tapi di hadapan Tuhan, ini nggak ada artinya semua. Yang Tuhan lihat adalah hatinya saudara. Apakah ketika Tuhan menegur, Tuhan mengajar, saudara mengerti? Apakah dalam proses kehidupan, di sekolah kehidupannya Tuhan, kita benar-benar paham apa yang Tuhan mau? Itu yang Tuhan akan lihat. Jadi, Roh Kudus menegur. Ya. Nah, kalau saya sebagai seorang guru di dunia nyata, yang saya tegur ya gitu, kalau tidak jujur, apa gitu. Dan saya percaya Roh Kudus juga tegur loh, saudara. Ketika saudara mungkin tidak jujur juga dalam kehidupan nyata. Ya, saudara menipu uangnya orang. Mungkin nggak besar-besar. Contoh ya, saudara beli sesuatu, terus kembaliannya lebih banyak. Nah, terus saudara bilang, oh bukan salah aku, kok salahnya pedagangnya nih, ngitung nggak bener. Habisnya kan pakai kalkulator, terus saudara masukkan uangnya. Itu sepele loh saudara, mungkin cuma puluhan ribu nilainya. Tapi ada 2 pasang mata yang saudara sudah tipu. Ya, jadi jangan sampai seperti itu. Saya ingat berapa kali saya punya pengalaman seperti itu. Saya ingat dulu di satu study tour, saya beli sesuatu, saya lupa apa. Waktu itu saya duduk di belakang bis, pedagangnya ini nawarkan sesuatu. Saya pingin ada uang, saya beli. Itu sebagai seorang siswa SMA. Saya beli, terus dikembalikan ke saya. Itu malah lebih banyak. Jadi saya anggapan kayak dapat barang gratis, kembaliannya lebih banyak. Jadi saya seolah-olah dikasih uang itu. Sebagai seorang anak SMA, saya mikir waktu itu, loh, kok aku malah untung, aku mau beli, kok malah ditambahi uangnya gitu. Tapi Roh Kudus tegur waktu itu, ayo, uang siapa itu? Gitu. Kayak Tuhan tegur gitu, oh iya bukan uang saya ini. Saya ngomong, Pak,
kembaliannya kelebihan. Gitu. Oh iya makasih gitu kalau pedagang ya. Jadi saudara mau jadi pembeli, jadi pedagang atau jadi apapun, jujurlah dalam kehidupan ini. Jadi sama Roh Kudus, kalau ketika kita ditegur, ya segera insaf. Kadang Roh Kudus memberikan teguran itu dalam bentuk apa sih? Dalam bentuk rasa bersalah. Ketika kita mulai nyakiti hati orang, ketika mungkin kita pernah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, di mana mungkin orang lain nggak lihat, Tuhan tegur di sana, cepat bertobat. Hal yang disukai dari Daud adalah salah satunya, dia adalah orang yang mudah untuk bertobat. Sekalipun fatal tuh kesalahannya banyak, ngambil istri orang, suaminya dibunuh, ya. Kemudian dia sensus penduduk, sensus militer ya, untuk militer yang mengukur bagaimana kekuatan bangsa Israel. Dia juga salah di sana. Jadi Roh Kudus menegur setiap kita, dan bagian kita adalah ketika kita ditegur, cepat-cepat balik, cepat-cepat bertobat. Jadi sudah 4 ya tadi tugas Roh Kudus sebagai seorang guru. Yang pertama adalah menghibur, kedua mengajar, kemudian yang ketiga adalah menguji, dan yang keempat adalah menegur. Ya. Oke, kita lanjut ke yang terakhir. Apa yang Roh Kudus akan lakukan sebagai seorang guru? Yang terakhir kita baca sama-sama di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Dikatakan di sana, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia, katakan sama-sama, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus ini menyertai setiap kita. Saya ingat satu kejadian yang bagi saya lucu sekali sih. Sebentar, saya baca komen sebelum saya cerita ya. Lanjut ya. Tapi kan kalau nggak dikasih contekan nanti mereka marah. Sorry, saya matikan ya. Kalau mau ikut live silakan DM dulu. DM saya terbuka. Siapa saja boleh DM. Boleh cerita, kenalan dulu, ingin apa, ikut live gitu ya, kesaksian atau apakah. Gitu. Kalau oke, kita bisa lanjut. Tapi kan kalau nggak dikasih contekan nanti mereka malah marah. Gimana tuh ya kok? Nggak apa-apa. Lebih baik Anda dimarahi teman apa dimarahi Tuhan kan gitu. Kembali ke Irmanya sendiri. Buat nyikapin teman yang suka gitu. Kalau saya dulu ketika saya SMA, saya sempat loh dibenci sama satu kelas. Nggak semua sih, mungkin 70% dari teman-teman di kelas saya itu membenci saya. Karena Abraham ini, HB ini kalau ujian tidak pernah mau ditanya, juga tidak pernah tanya pas ujian. Jadi mereka lihat nilai saya itu kesal ya. Oh, nilai bagus, disimpan sendiri. Gitu. Bagi saya, kalau saya, walaupun saya tidak nyontek, saya ngasih jawaban, itu sama. Ya kan ya? Sama seperti contek-mencontek, ngasih korupsi, sama nerima uang hasil korupsi, sama-sama dosa kan? Sama. Kalau murid itu contek-mencontek, bukan uang, cuci uang, korupsi gitu, enggak ya. Currency-nya beda gitu. Oke, sorry, saya pegang ya, soalnya masih pelan ya. Kak, terima kasih sudah online lagi. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Pak Berten. Semoga live malam hari ini jadi rema yang baru, pewayan yang baru buat Pak Berten dan semuanya. Oke, thank you Elo sudah dikasih tahu. Buat nyikapin teman yang suka gitu. Kalau dulu saya bilang ke mereka, saya ngomong apa adanya. Sorry kalau misalnya ujian, saya nggak bisa bantu. Tapi kalau misalnya di luar ujian, kamu minta diajari, pasti tak bantu, pasti tak ajari, gitu. Ngomong gitu aja, Firma. Lama-lama mereka akan mengerti. Kelas 10 saya hampir-hampir tidak punya teman. Kalau istirahat saya keluar sama teman dari kelas sebelah. Ketika kelas 11, mereka sudah mulai paham. Biasanya kan jadi cerita tuh, di mana satu angkatan ada tahu bahwa AB ini adalah orang yang kalau ujian dia pelit, nggak akan ngasih jawaban, tapi dia juga nggak akan minta jawaban gitu. Jadi fair ya, nggak minta juga nggak ngasih gitu. Udahlah, satu waktu Tuhan akan permuliakan Irma. Apakah berhenti ketika dia SMA? Di kuliah tetap saudara. Sampai ada teman-teman itu, ada satu teman perempuan. Jadi waktu kuliah itu satu circle ya.
ada kurang lebih 4 cowok, 3 cewek saya ingat. Jadi 7 orang ini termasuk saya di dalamnya. Kita deket banget. Di luar kuliah kita juga masih main, ngobrol, makan bareng gitu. Sering lah maksudnya, senang-senang gitu ya. Belajar bareng. Kebetulan rata-rata orang di circle saya adalah orang-orang yang pintar. Tapi beberapa adalah ya mungkin karena merasa dekat ya kalau ujian kerjasama gitu. Kecuali saya. Satu waktu teman saya, cewek ini dia bilang sampai seperti ini loh. Siapa? Irma. Dia bilang gini. Wah, kamu teman sendiri. Pas ujian gak dikasih jawaban. Kadang kursi saya sampai ditendang-tendang pas ujian gitu. Teman saya beberapa manggil saya Bram. Bram, Bram, Bram. Nomor ini gitu. Pas kuliah bayangin. Habis itu saya cuekin tuh. Meja saya kadang digoyang gitu. Waduh gempa, saya berhenti dulu. Ujian gitu, saya gempa gitu. Lama-lama kan berhenti, capek-capek sendiri. Pas setelah ujian dia ngomong gini, kamu ini gimana sih, sama temen deket aja pelit banget gitu. Awas kamu nanti kalau meninggal, nggak ada yang mau nguburin kamu. Dia ngomong sampai kayak gitu, wih, nyakitin banget ya sebenarnya. Cuma saya sudah kebal sama seperti itu. Kalau saya ujian ya sudah ujian aja gitu. Kayaknya saya bilang sama dia, nah setelah saya meninggal, saya kan bertanggung jawabnya sama Tuhan, bukan sama kamu. Kamu kalau meninggal bertanggung jawabnya sama manusia apa sama Tuhan? Kesel ya saya. Saya jawab kayak gitu aja. Akhirnya dia langsung diem gitu. Jadi jangan khawatir ya, Irma ya. Mulai sekarang Irma mau belajar buat bilang tidak buat yang tidak baik. Amin. Minta kesanggupan dari Tuhan. Tuhan akan permuliakan kamu juga loh kalau kamu bisa jujur. Walaupun manusia mungkin akhirnya karena kamu melakukan firman, kamu dibenci sama manusia. It's fine. Memang hukumnya seperti itu. Tapi Tuhan bisa permuliakan kamu. Dulu saya kelas 10 baru saya lupa kelas 10 apa kelas 11. Tuhan mulai izinkan saya untuk menang lomba-lomba. Kayaknya pas upacara kalau zaman saya sekolah dulu ya, nggak tahu sekolah zaman sekarang. Dipanggil tuh ke depan, terima piala gitu. Wih, bangganya luar biasa gitu. Ya tetap tahu itu kebaikan Tuhan gitu ya. Karena saya banyak nazarnya waktu. Tuhan saya mau menang, kalau saya menang, saya kasih ini ke engkau gitu. Ya saya tepati juga. Dan sejak saat itu ya teman-teman juga mulai kadang manusia itu nggak ya kalau nggak lihat sesuatu yang di depan mata dan percaya ketika Irma bisa jujur sama ujian gitu ya, nggak tanya, nggak ngasih jawaban, Tuhan akan permuliakan Irma di depan semua orang yang mungkin akhirnya akan membenci, memaki Irma karena Irma jujur. Tuhan akan mempermuliakan kamu. Dikatakan di firman Tuhan apa? Tuhan akan menjamu kamu di hadapan para musuhmu. Menjamu dalam arti mereka akan iri mungkin sama Irma. Kok bisa ya Irma ya? Kok bisa ya dapet itu ya gitu. Jadi jangan khawatir. Gitu. Kamu mau nanya, aku pernah dengar pendapat bahwa Tuhan Yesus bukan Tuhan. Ia hanya firman. Gimana menurut abang? Kita konteksnya ini ya. Tolong ya teman-teman yang mungkin mau bertanya. Konteksnya adalah Roh Kudus adalah guruku. Gitu ya. Jadi silakan sebisa mungkin fokus sama topik itu ya. Ya memang di Yohanes dikatakan ia adalah firman. Tapi kalau dibaca di ayat lain, hello, ya, hello, saya bukan menyapa, namanya hello. Jadi kalau di ayat lain dikatakan I am who I am. Siapakah yang ngomong I am who I am? Di perjanjian baru ada yang mengatakan itu I am that I am atau I am who I am, aku adalah aku. Di perjanjian lama juga dikatakan aku adalah aku. Siapa? Tuhan yang menemui Musa. Yesus adalah Tuhan. Gitu ya. Bahkan Roh Kudus, kemuliaan ketika kita menyembah, Roh Kudus akan membawa penyembahan itu kepada Yesus. Tuhan itu saking rendah hatinya Tuhan Yesus saking rendah hatinya tidak pernah berkata, aku Tuhan sembahlah aku. Enggak. Karena kalau beliau ngomong, aku Tuhan sembahlah aku, sudah ada kesombongan di sana kan. Tapi karena dia adalah pribadi yang rendah hati, dia adalah pribadi yang menerima penyembahan. Coba dibaca di perjanjian baru banyak dikatakan mereka menyembah dia. Apakah Tuhan Yesus bilang, tidak, jangan sembah saya bukan Tuhan. Enggak, diam aja. Because he deserves that. Tapi dia juga tidak minta, ayo sembah aku. Gitu ya. Oke, udah ya pertanyaan di luar konteks. Untuk itu, mungkin itu yang bisa saya jawab. Hello. Kita lanjut. Yang kelima adalah menyertai. Roh Kudus ini menyertai kita sampai akhir zaman. Kembali ke cerita saya sebagai seorang guru, ada kalanya saya akan menyertai murid-murid saya. Ketika saya menemani murid saya ikut lomba, ini pengalaman yang lucu sebenarnya saudara.
ada satu murid, saya senang murid saya walaupun mereka nggak secara manusiawi ya, mereka nggak akan menang nih dengan kemampuan mereka menghadapi jempolan-jempolan dari sekolah lain. Tapi saya bilang, hargai prosesnya, hargai pengalamannya. Menang atau kalah itu urusan belakang. Yang penting kamu punya pengalaman. Itu saya selalu bilang gitu. Ada beberapa murid yang memang Tuhan izinkan menang melalui bimbingan saya. Ada yang nggak menang. Tapi saya sudah senang ketika mereka mau ikut, berani mencoba. Jadi mereka masuk ke ruangan waktu itu lombanya apa ya, saya lupa. Storytelling kalau nggak salah. Jadi cerita dalam bahasa Inggris gitu ya, saudara. Jadi dia masuk, terus saya nemenin nih, saya nganter mau ke tempat duduknya gitu. Terus dia tanda tangan tuh, tanda tangan. Sebelum masuk ke ruangan dia tanda tangan dulu di meja panitianya waktu itu di SMA. Saya ngajar di SMP, jadi lombanya di SMA, satu SMA di kota saya. Jadi dia masuk, habis tanda tangan dia masuk, dia duduk. Nah saya mau nganter nih ke tempat duduk. Terus si panitia, si adik-adik SMA-nya bilang gini, dek, maaf, tanda tangan dulu ya. Saya dikira murid. Saya bilang ke dia, loh saya ini gurunya. Oh ya maaf pak. Jadi aduh kata saya, ini saya bingung, ini pujian atau hinaan gitu. Saya dulu numbuhkan kumis, saudara, biar saya ini kelihatan lebih ke bapak-bapakan gitu. Tapi ternyata sia-sia gitu. Saya dibilang sama kepala sekolah unyu-unyu gitu. Semenjak saat itu, udahlah percuma ada kumis ini, saya cukur habis itu kumis. Biarlah saya dianggap lebih muda ya, puji Tuhan. Bahkan dianggap murid bukan guru gitu. Jadi kembali ke cerita itu, setiap kali murid-murid saya lomba, saya pasti akan sertai. Ketika mereka ujian, saya sertai mereka juga. Ya, jadi percaya saudara, ketika saudara ada pengalaman dalam kehidupan saudara, saudara sedang diuji, ngalami hal-hal yang gak enak, percayalah, Roh Kudus menyertai saudara. Tuhan sendiri menyertai saudara. Ketika kita nggak mampu, ngomong aja sama Tuhan. Tuhan, saya nggak mampu, saya nggak ngerti harus apa. Ngomong aja, Tuhan tolong saya. Jadi percaya itu. Percaya Tuhan menyertai saudara. Bahkan di saat-saat tergelap saudara, Tuhan menyertai. Serahkan semua kembali kepada Tuhan. Gitu ya. Karena kemampuan kita juga sebagai manusia itu terbatas. Sorry. Tapi Tuhan pasti akan mampukan kita. Tuhan akan ajari kita lebih lagi. Awet muda, ya puji Tuhan. Oke, jadi percaya. Bahkan kalau guru di dunia ini terbatas ya, nyertai murid-muridnya ya. Mereka pulang sampai rumah, udah gurunya nggak bisa ngawasi lagi. Tapi kalau Roh Kudus adalah guru yang luar biasa. Saudara mau dimanapun, di sekolah, di rumah, di kuliah, di tempat kerja, ketika berlibur, ketika mungkin sedang serius bekerja, ketika mungkin sedang di kamar sendirian, Tuhan ada di sana. Roh Kudus sedang melihat saudara, mengawasi saudara, dan menyertai. Itu yang penting ya, menyertai sampai kesudahan zaman. Jadi jangan merasa sendiri. Oke, saya review sekilas tugas seorang guru. Jadi kita bisa punya gambaran gimana nih Roh Kudus bersikap dalam kehidupan saya, dalam kehidupan aku secara pribadi. Gitu. Yang pertama tadi menghibur, ya di Yohanes 14 ayat 26a. Saudara yang ketinggalan mungkin bisa mencatat sekilas, menghibur, tugas Roh Kudus menghibur, Yohanes 14 ayat 26a. Kemudian yang kedua adalah mengajar, Yohanes 14 ayat 26b. Yang ketiga adalah menguji, Yeremia 17 ayat 10. Yang keempat menegur, Yohanes 16 ayat 8. Dan yang terakhir adalah menyertai, Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Jadi dengan mengerti apa yang Roh Kudus lakukan sebagai seorang guru dalam kehidupan kita, kita bisa bersikap lebih mengerti situasi gitu ya. Ketika kita sedih, it's fine, ngomong sama Tuhan, Tuhan aku sedih gini-gini. Saya ingat satu cerita, saya punya seorang murid yang maaf dikata, dia punya kelemahan di telinga. Orang yang kalau punya kelemahan di telinga, ini saudara yang perlu saudara tahu ya, mereka adalah orang yang biasanya cenderung mudah tersinggung, ya, mudah marah. Gitu. Jadi jangan saudara mudah kesal ya kalau sama ketemu orang yang maaf punya kelemahan di telinga. Ya. Kalau misalnya ada orang yang mudah marah, anggap aja ada permasalahan di telinganya, gitu ya. Sekalipun mungkin telinganya
normal gitu ya. Jadi biar saudara tidak sakit hati gitu. Saya punya satu murid yang itu punya kelemahan di telinga. Saya paham tuh. Kebetulan sebelumnya saya punya teman cukup dekat, dia punya kelemahan di telinga. Jadi mudah tersinggung, mudah marah gitu. It's fine. Gitu. Oke, thank you Civini. Tugas seorang guru, Roh Kudus menghibur, mengajar, menguji, menegur, menyertai. Thank you, thank you. Jadi, satu waktu dia ini jadi hook di ruangan kelas. Nggak tahu apa pemicunya waktu itu. Tiba-tiba kebetulan ruangan saya sebagai seorang guru itu bersebelahan dengan kelasnya dia. Tiba-tiba dua di kamar. Wih, ada apa? Ada pertempuran negara lawan negara apa gitu ya pikir saya. Saya keluar, beberapa guru juga keluar. Wah, ternyata dia lagi mengamuk tuh. Waduh, saya kalau ngadepi orang itu ya jujur ada rasa khawatir ya, takut salah ngomong, takut apa gitu. Akhirnya waktu itu ya saya tenangkan dia sama beberapa guru, kami tenangkan murid ini. Jadi meja kursi itu terbang gitu ya, punya sayap gitu. Teman-temannya satu kelas ketakutan semua, bingung harus ngapain gitu. Akhirnya saya uh, ada guru yang lebih senior, saya biarkan dia dulu. Dia menenangkan satu kelas, menenangkan termasuk anak ini, dan saya seperti diingatkan Tuhan. Kamu punya pengalaman sama orang yang ini ada kelemahan di telinga. Jadi saya nggak mudah nggak tersulut waktu itu. Saya ajak dia, ayo keluar ya keluar dulu. Saya ajak keluar dia. Waktu itu sekolah tempat saya mengajar ada 2 lantai. Saya ajak dia ke lantai atas. Saya biarin dia dulu. Saya ayo napas, keluarkan. Jadi gitu, ngikuti juga. Gitu. Napas lagi, napas lagi. 5 kali ya napasnya saya gitu. 5 kali ya napasnya. Gitu. Ya dalam hati ya lucu gitu ya, tapi saya seneng gitu. Saya ngeliat setelah dia sudah bisa napas mengeluarkan, napas mengeluarkan, dia lebih tenang gitu. Saya tanya ke dia, karena kalau orang yang punya kekurangan di telinga itu biasanya untuk berbicara kadang kan sulit ya saudara ya. Jadi saudara bersyukur kalau saudara punya semua indera lengkap, pakai semua indera itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi dia punya kelemahan juga di bicara, jadi ngomong itu dia nggak jelas gitu saudara. Akhirnya dia ngomong gini gini, curhat maksudnya, cerita karena apa yang membuat dia marah. Akhirnya saya lupa waktu itu saya pakai HP atau apa, kalau nggak salah saya pakai kertas gitu. Iya, tunggu sebentar di sini saya bilang. Napas dulu. Saya tinggal dia di lantai 2, saya ambil kertas, saya ambil bolpen. Saya kasihkan ke dia. Cerita di situ. Kamu kenapa? Dia cerita gini-gini. Saya lupa kenapa kok dia marah. Gini. Akhirnya saya bilang ke dia. Saya ngomong dulu gini-gini. Oh, iya, dia ngaku-ngaku itu. Terus saya tulis juga gini. Udah nggak apa-apa. Kami guru-guru di sini sayang sama kamu. Saya nasihati gini. Saya lupa saya nasihati apa. Pokoknya intinya saya lebih kayak, saya tidak ngejudge dia sudah melempar apa-apa, enggak. Saya bilang nggak apa-apa, kami di sini sayang sama kamu. Terus saya terakhir ketika saya lihat dia sudah tenang gini, saya bilang kalau marah cerita ya sama Bu Guru, Pak Guru, cerita aja. Jangan lempar-lempar meja, lempar-lempar kursi. Kamu kan sudah besar gitu. Cerita aja nggak apa-apa. Kalau ngomong sulit, tulis aja. Kami siap di sini sebagai gurumu, orang tuamu mendengar kamu. Saya bilang gitu. Sudah, saya setelah selesai ngomong berdua sama anak itu, saya ajak bawa kembali ke kelasnya. Saya bilang ke teman-temannya, udah ya, yang terjadi hari ini lupakan, jangan dibahas. Saya bilang gitu. Dukung temanmu yang ada di sini. Saya bilang gitu. Udah, dia kembali ikut pelajaran, selesai. Ya, sebuah pengalaman yang berharga sih buat saya juga gitu. Karena saya kadang ada masa-masa kayak, aduh ngadepi orang begini begitu gimana gitu. Halo, shalom, it's me April. Shalom, maaf lama gak gabung, sibuk banget soalnya, gak apa-apa. Setiap orang pasti ada pekerjaan, bertanggung jawab ya. Jadi kita sudah selesai sih, it's me April. Jadi hari ini kita sudah bahas Roh Kudus sebagai guru dalam kehidupan kita. Kita tadi bahas April, kita bahas 5 tugas orang guru. Jadi bagaimana kita bisa melihat Roh Kudus, apa yang dia kerjakan dalam kehidupan kita sebagai seorang guru. Tadi sudah dibantu sih sama Vini ya.
Chief ini ya, cuma mungkin chatnya nggak kebaca. Saya singkat aja, menghibur, mengajar, menguji, menegur, dan menyertai. Gitu. Oke, kita masih punya waktu 5 menit sebelum kita masuk ke doa bersama. Silakan teman-teman kalau misalnya ada yang dipertanyakan, ada yang masih bingung, selama saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalau saya belum bisa jawab, ya mohon maaf, kita jadikan PR bersama. Ya, 5 menit. Tolong kalau bertanya kita sesuai topik aja. Topik kita malam hari ini adalah Roh Kudus Guruku. Itu. Kebetulan saya adalah seorang guru, jadi saya melihatnya dari perspektif seorang guru. Oke, silakan yang sudah mengikuti dari tadi, coba ya saya lihat ya siapa yang mengikuti dari tadi. Ada Obeng, ada Hengki, Civini, Mel juga. Oke. Thank you kok, sangat memberkati. Halo, Rahadian. Belum pernah kelihatan ya. Ikut dari tadi kah, Rahadian? Oh, ada Steve juga, Real Steve Sigat. Shalom mereka. Tadi Real Steve sempat cerita ya, mungkin belum terlalu saya tanggapi. Anak saya ada simptom autis baru 3 tahun. Saya paling risau bagaimana anak saya bergaul di kelas. Serahkan aja sama Tuhan ya. Anak autis bukan berarti anak yang nggak bisa apa-apa. Justru anak autis beberapa itu dia punya kecerdasan di atas rata-rata. Bagaimana berdoa bersama Roh Kudus? Panggil nama Roh Kudus, panggil nama Yesus. Ya, panggil nama Yesus. Roh Kudus yang akan memampukan, bahkan kadang kita nggak bisa berkata-kata itu ya. Berdoa aja. Kayak lagu sekolah minggu kan, lipat tangan dan berdoa. Itu sesimpel itu. Saya guru sekolah minggu dan memiliki keponakan yang baru tinggal bersama kami 1 tahun ini. Oke. Masih to be continued ya, belum selesai ya. Suaranya gak jelas ya, gak dengar. Waduh. Gini masih gak jelas. Saya tadi cek sih di HP saya yang lain. Cukup jelas sebenarnya. Oke lah kapan-kapan saya belikan mic yang khusus. Oke, ditunggu. It's me April. Oh, ini. Dan rasanya mendidik anak orang lain dan mendidik keponakan sendiri itu terasa berbeda. Oke. Mungkin lebih sabar untuk mendidik anak orang lain ya. Gak apa-apa, It's me April. Punya keponakan itu luar biasa. Anggaplah anak sendiri kan. Saya juga punya beberapa keponakan yang dari bayi sama saya. Walaupun sekarang sudah tidak sama saya, karena sama orang tuanya. Tapi saya menyayangi mereka seperti anak sendiri. Roh Kudus adalah seorang pribadi yang ketika kita memanggil, dia pasti mendengar. Iya, nggak apa-apa. Ketika Mel mungkin ingin berdoa, ngobrol, ngomong sama Roh Kudus. Kadang kita menyebutnya itu Tuhan gitu aja ya. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan juga ya. Rohnya Tuhan. Jadi ngomong aja Tuhan gitu. Roh Kudus itu dengar. Dia pasti menjawab juga. Thank you, Civini. Kok maaf saya permisi ya, ada perlu. Oh iya, nggak apa-apa. Terima kasih untuk sharingnya. Kayak drive-thru aja. Baru muncul ya Rika kayaknya ya. Atau udah dari tadi. Oke, God bless ya. Lama tuh sebentar masuk ke live ini, yang penting diberkati. Oke, 30 detik lagi ya. Oke teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, silahkan. 30 detik lagi, topiknya adalah Roh Kudus adalah guruku. Jadi kita semua ini posisinya adalah murid. Saya sekalipun guru, saya juga murid daripada Roh Kudus. Terima kasih buat sharing bro, salam dari Sarawak, Malaysia. Banyak ya yang dari Malaysia ya. Bantu doain buat saya dan family ya. Oke, stay tune ya. Nanti kita berdoa bareng-bareng di 15 menit terakhir, Steve. Jadi jangan keburu pergi, teman-teman.
Benar, saya rasa memperhatikan hidupnya dipimpin Roh Kudus tidak mudah, tapi Tuhan akan bantu. Yes, kadang kita gagal sebagai murid ya. Jangan khawatir, masih ada remedi. Tapi sebenarnya kalau bisa jangan remedi. Kalau remedi itu sakitnya 2 kali. Ya, kalau langsung lulus, kita kan nggak buang-buang waktu ya. Kalau kita ujian, kita langsung lulus, nggak ada remedi, nggak perlu belajar 2 kali, nggak perlu buang-buang waktu 2 kali, dan juga nggak sakitnya 2 kali. Karena kalau di kehidupan, ketika kita diuji sesuatu, itu bisa sakit ke hati, ke relung hati yang paling dalam kadang. Tapi nggak apa-apa, it's fine. Tuhan tahu kemampuan kita kan. Jujur sama Tuhan, Tuhan nggak mampu aku, Tuhan gini, ngomong aja nanti Tuhan mampukan. Oke, udah selesai ya waktu sharingnya. Kita masuk ke 15 menit terakhir, kita berdoa sama-sama. Kamsya untuk sharing hari ini, saya diberkati, puji Tuhan. Silakan teman-teman yang punya permohonan doa, nanti kita doakan bareng-bareng. Silakan, 14 menit aja. Untuk yang lain, suara saya ini masih nggak jelas atau gimana ya? Tadi request satu ya, real Steve Sigat. Saya pin dulu deh. Cuma sayangnya kalau pin di TikTok ini cuma 60 detik. Aman kok. Puji Tuhan, semua baik ya. Nah, yang hidupnya aman-aman nih, bantuin berdoa ya. Kita berdoa bareng-bareng. Soalnya kalau kita jalan sama Tuhan itu enggak selalu apa ya, ada masa-masanya baik, ada masa-masa di mana kita kayak aduh, kok kayak gini ya, kok aku ngalamin gini ya. Tapi jangan khawatir, ketika saudara ngalamin yang kurang enak, percayalah itu lagi diuji sebenarnya. Oh, suaranya maksudnya aman. Oke, oke, oke. Suaranya maksudnya aman, puji Tuhan. Hidup butuh didoakan mungkin. Santai aja ya, kita semua punya pergumulan kok. Nggak perlu adu nasib tapi di sini kita. Doakan mama saya, kok 2 hari lalu jatuh terus kakinya bengkak dan susah berjalan. Oke, Tuhan tolong ya. Oke, ya. Sama-sama, Tuhan berkati. Kita doakan ini dulu aja deh. Siapa? Duh, hilang pinnya. Steve ya, real Steve. Oke, kita doakan sama-sama ya teman-teman ya. Untuk real Steve, sebentar saya komen. Jadi real Steve, seorang orang tua punya pergumulan untuk membesarkan anaknya. Suaranya nggak pelan banget kok. Oke, thank you. Oke, kita doakan real Steve ya. Bapak, kami bersyukur malam hari ini datang di hadapan Tuhan. Seberapa yang kami bisa pelajari, kami percaya Tuhan yang melengkapi, menyempurnakan. Malam hari ini kami berdoa bagi saudara kami real Steve, Tuhan, dari Sarawak, Malaysia. Tuhan, kau mengerti pergumulannya dalam membesarkan seorang anak yang secara medis dikatakan autis. Tapi kami percaya, kami tidak melabeli, dan kami berdoa real Steve tidak melabeli anaknya dengan cara dunia ini melabeli anaknya. Kalau Tuhan berkata, Tuhan, Engkau yang menenun setiap janin di kandungan ibunya. Kami percaya anak dari real Steve ini juga Tuhan yang tenun. Setiap tenunan Tuhan adalah tenunan yang baik, yang akan memancarkan keindahan dan kemuliaan Tuhan. Kalau misalnya anak dari real Steve ini ada di dekatnya, pegangin aja kepalanya, doakan dengan kata-kata yang terucap. Di dalam nama Yesus, engkau adalah anak yang sehat, anak yang pintar, anak yang takut akan Tuhan, yang akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami memberkati sama-sama anak dari real Steve ini. Dunia boleh melabeli anak kami dengan bagaimanapun, tapi kami melabelinya dengan adalah anak yang ditenun oleh Tuhan. Indah,
bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi kebanggaan orang tuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sering-seringin aja real Steve doain anaknya. Biarin dokter mau melabelin dia apa. Ya, label yang berguna, label yang benar itu labelnya daripada Tuhan gitu ya. Jangan kita mau dilabeli sama dunia. Walaupun mungkin secara mata jasmani kayak iya autis gitu. Tapi jangan menganggap anak autis nggak bisa apa-apa. Atau kalau jangan dilabeli gitu, autis atau apa. Labeli aja anaknya Tuhan Yesus. Gitu ya. Suaranya kurang dengar kok. Waduh. Coba dibesarin dulu volumenya ya. Tadi saya sudah coba di HP saya yang lain juga cukup jelas. Oke, kita berdoa saja untuk It's Me April. Karena nggak banyak yang minta doa, saya doain satu-satu. Kita doa sama-sama ya. Yang lain jangan cuma nonton gitu. Oh ya, itu didoakan. Aku juga pengen didoakan gitu. Ikut doa. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Lebih baik saudara memberi doa daripada saudara cuma nerima doa aja. Ya. Yuk kita doakan sama-sama untuk It's Me April, mamanya. Tuhan, kami percaya kalaupun mama dari It's Me April diizinkan Tuhan jatuh, Tuhan yang akan memulihkan. Kakinya yang bengkak di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Setiap jaringan yang rusak, jaringan yang lama digantikan dengan jaringan yang baru, sehat, akan bisa kembali berjalan dengan lancar. Biarkan segala ucapan syukur tetap ada di dalam kehidupan keluarga April ini. Di dalam nama Yesus, kesembuhan yang nyata, sempurna terjadi. Amin. Kau buat keluarga sehat dalam takut akan Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk kehadiran Irma pada live pada malam hari ini. Irma berjanji akan belajar untuk jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Kami percaya kemuliaan Tuhan akan dinyatakan lebih lagi dalam kehidupan studi Irma. Kami berdoa terkhusus untuk keluarga Irma juga. Biarkan Tuhan berikan roh takut akan Tuhan lebih lagi. Karena kami percaya ada berkat dalam roh takut akan Tuhan. Tuhan yang memberkati keluarganya secara berlimpah. Ajaib, segala sesuatu penuh dengan kemuliaan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, terima. Amin. Tuhan berkati. Ya, terima kasih. Oke, tinggal 7 menit lagi. 7 menit 15 detik. Ya, kalau teman-teman sudah didoakan, ya jangan keburu end live gitu ya. Tetap stay di sini. Saya harap kita seperti 1 dari 10 orang kusta. Ketika kita sudah menerima sesuatu daripada Tuhan, kita salurkan juga. Bukan dengan memberikan gift, memberikan apa ke saya, enggak. Doakan aja teman-teman yang lain. Tuhan sangat menghargai hati-hati orang yang bersyukur di hadapannya. Ada lagi mungkin yang mau request doa? Sudah sekian lama saya jarang live, juga jarang posting video karena 1-2 hal. Juga saat teduh belum masih pending. Nanti dalam waktu dekat akan dimulai lagi. Teman-teman yang mau ikut silahkan bisa DM. Perhatian Dodi ini belum pernah kelihatan ya. Boleh kenalan dong dari mana? Dari kota mana atau provinsi mana? Aku dukung doa teman-teman juga. Tadi nggak sengaja ke Sako gara-gara nggak baca komen. Santai, santai. April. Kalau mungkin ada tanggung jawab, ya sesuai prioritas saja. Nggak apa-apa. Tadi ada yang dengerin live sambil kerja katanya. Oke, saya bocorin dulu ya untuk live berikutnya sambil menunggu yang lain. Sebelum kita tutup dalam doa. Live selanjutnya adalah kenalah Tuhan. Ini terlalu umum ya sebenarnya. Kenalah Tuhan. Jadi saya coba ya untuk tanggal
tanggal live-nya nanti saya lihat jadwal saya dulu. Nanti kalau sudah saya temukan tanggal dan jam yang pasti, saya akan share. Teman-teman bisa cek di profil saya, kan ada tuh di bagian atas ya, live-nya tanggal berapa, jam berapa. Gitu. Oh ini, dari Malangko, udah beberapa kali join live, mohon doanya minggu depan saya ada sidang studi akhir. Oh, kuliah ya? Oke, nggak apa-apa. Tuhan pasti sertai. Kalaupun ini saya tidak mendoakan ada hambatan, enggak. Kalaupun ada sesuatu menjelang sidang, serahkan sama Tuhan. Percaya Tuhan pasti tolong. Percaya. Akan ada terobosan-terobosan dalam kehidupan Rahadian Dodi ya. Yuk kita berdoa ya. Oke. Bapak, malam hari ini kami datang di hadapan Engkau sekali lagi. Kami berdoa membawa saudara kami, Rahadian Dodi. Dia yang akan menghadapi sidang studi akhirnya Tuhan. Tuhan, Kamu berkati dia dengan hikmat, dengan marifat. Ketika Radian Dodi ini sudah menyerahkan segala satunya, sudah belajar sebaik-baiknya, Tuhan Kau yang akan menuntun setiap langkah kakinya. Bukan hanya untuk menyelesaikan kuliahnya, tapi Tuhan akan menuntunnya untuk menemukan pekerjaan ataupun membuat bisnis yang terbaik. Yang akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, yang akan memberkati banyak sekali orang. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bahkan dari segala yang dilakukannya, boleh namamu dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kenapa kok tadi ngomong gitu? Mungkin Rahadian Dodi. Karena saya juga ngalami gitu ya. Dulu waktu mau sidang skripsi ada, aduh, nggak tahu memang kalau saya nggak tahu di hidup saudara ya. Kalau di hidup saya tuh kadang ada aja, setiap fase kehidupan tuh kayak ada aja tantangannya apa yang aneh-aneh kadang kalau di saya ya. Ya mungkin saya harus ngalami yang aneh-aneh itu supaya bisa sharing ke saudara. Kan kalau ada yang aneh-aneh itu ya banyak sekali VT yang mungkin tidak akan terposting ya di profile gitu. Ya saya sih bersyukur. Sampai teman saya itu yang saya kadang ceritai, saya ngalami gini-gini dia. Terus dia, tapi kalau hidup kok flat-flat aja ya, dia ngomong gitu. Terus saya bilang, ayo tak doakan biar hidupmu nggak flat-flat aja. Karena dia tahu apa saja yang saya alami. Enggak usah, enggak usah, enggak usah. Jangan doakan saya. Jadi saudara yang mungkin hidupnya flat-flat aja, saya tawarin, boleh saya doakan. Jadi ngalami pengenalan akan Tuhan itu nggak cuma kata orang, nggak cuma teori, tapi prakteknya juga. Seru sih, seru, nangis-nangis, sakit hati kadang. Tapi semua itu worth it gitu. Saudara akan dapat berkat pengenalan Tuhan, promosi itu luar biasa juga gitu. Jadi jangan takut sama yang namanya proses ya. Jangan berharap hanya sama berkatnya Tuhan, ingin diberkati tapi nggak ingin mengalami proses itu nggak bisa. Satu paket sudah. Oke, 2 menit lagi sebelum kita tutup dalam doa secara menyeluruh untuk live malam hari ini. Mungkin 40 detik aja ya, menit terakhir kita berdoa bareng. Saya kagum sama koko masih muda sudah dekat banget sama Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Semua kita punya kesempatan yang sama, 24 jam kan. Kagumnya jangan sama saya. Kagum sama Tuhan. Kita semua punya kesempatan yang sama, saudara, untuk mengalami Tuhan ya, teman-teman ya. Mengalami Tuhan secara nyata. Cuma pertanyaan adalah kita mau nggak? Itu aja. Kalau kita mau, tinggal ngomong sama Tuhan. Tuhan, Engkau ini Tuhan yang nyata kan? Aku mau jalan sama Tuhan yang nyata. Oke, udah kurang 1 menit, kita berdoa aja ya. Mari kita semuanya berdoa. Bapa, malam hari ini kami datang di hadapan Engkau, menyerahkan setiap pergumulan kehidupan kami. Kalau malam hari ini kami belajar sama-sama tentang Roh Kudus adalah guru kami. Dengan setiap hal yang Roh Kudus lakukan dalam kehidupan kami sebagai seorang guru,
Ajari kami, mampukan kami untuk jadi murid-murid yang berkenan di hati guru kami. Yang bukan hanya mengincar nilai 100, mengincar berkat, mengincar promosi, mengincar naik kelas dalam kehidupan kami. Tapi kami mengincar satu adalah pengalaman bersama Engkau. Pengalaman mengenal Tuhan yang nyata. Sehingga ketika kami diproses, kami tidak bersungguh-sungguh, tapi kami tetap bersyukur bahwa proses ini akan mendewasakan kami, akan membuat kami naik kelas. Apapun yang kami alami hari-hari ini kami serahkan di dalam Tuhan. Baik atau mungkin kelihatan kurang baik, izinkan mata kami, iman kami melihat bahwa Tuhan mengerjakan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kami. Supaya kami boleh tetap mengucap syukur dan melihat bahwa Engkau bukan Tuhan yang mencerahkan kami, tapi Tuhan yang mengasihi kami dengan begitu rupa. Bermuliakanlah namamu dalam kehidupan kami, ajari kami untuk mengerti panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Supaya kami belajar gak sia-sia, sekolah sama Tuhan gak sia-sia, tapi kami boleh ngalami Tuhan lebih lagi. Karena kami tahu ketika kami mengalami Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Hidup kami bukan hidup yang flat, hidup yang membosankan, tapi hidup yang penuh dengan gairah di dalam Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan segala sesuatu kehidupan kami di dalam tangan-Mu, Tuhan yang terus memelihara, Tuhan yang menyinari kami dengan kemuliaan wajah-Nya. Kalau masuknya kami diberkati, di ladang, di rumah kami diberkati. Pekerjaan keluarga kami semua di cover, dilindungi, ditutup bungkus dengan darah Yesus. Dalam nama Yesus, kami terima semua yang berkat yang terbaik daripada Bapa di surga. Amin. Oke, Tuhan memberkati semuanya ya. Sampai jumpa di live-live berikutnya. Saya sempatkan, kalau pas saya free, kita ngobrol-ngobrol santai untuk jadwal live berikutnya dengan topik yang pasti. Apa yang saya sharing adalah kenala Tuhan. Untuk tanggal dan jamnya nanti menyusul. Stay tune aja di profile saya ya. Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye. Have a great weekend.